Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada ayahanda guru dan tuan guru, kamil mukamil kholis mukhlisin, dan juga para pemirsa semua, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kami akan mengurai satu ayat dari Al-Quran, semoga bermanfaat untuk menjadi pengingat atau watawasau bil haq watawasau bis sabr bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya dan dengan jiwa raganya, itu adalah lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi orang-orang yang beriman secara hakikat adalah orang yang rohaninya telah ditanami nur iman dan nur kitab. Itu perlu ada suatu perjuangan. Saya contohkan adalah tanah ladang yang sudah ditanami benih. Itu jangan lalu ditinggal begitu saja. Benih itu supaya bisa tumbuh harus ada suatu perawatan. Supaya bisa tumbuh bagus, dirawat dari dipupuk, dan kalau ada rumput-rumput juga dibuang, dicangguli. Tapi kalau sudah besar tidak usah membutuhkan suatu perawatan karena sudah besar sekali. Orang-orang yang beriman yang ditanami nur kitab dan nur iman telah mendapatkan baiat itu perlu ada perjuangan. Karena itu belum mendapatkan garansi dari guru rohani. Kalau belum, yaitu hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah dalam hati. Hijrah itu tidak pindah tempat satu ke tempat lain, tapi hijrah di situ artinya hatinya. Nah, itu untuk mahabbah kepada Allah dan utusannya dan ulil amri, itu lebih banyak mahabbahnya, lebih unggul daripada yang lain. Yang dulunya mahabbahnya selain Allah itu lebih tinggi, mahabbahnya kepada harta benda, keluarga lebih tinggi, maka dibalik mahabbahnya kepada Allah, utusannya dan oleh amri, atiullah ati rasul wa oleh amri, itu dinomorsatukan. Hijrahnya hijrah dalam hati, mahabbahnya kepada Allah akan lebih tinggi daripada yang lain. Itu wahajaru, wajahadu, itu artinya dibuktikan. Kemahabbahan itu, kecintaan itu
dibuktikan. Nah, ini wahajaru wajah itu jihad. Dibuktikan pengorbananmu, harta bendamu, jiwa ragamu dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu dalam visi misi guru rohani tentunya ya. Nah itulah a'zamu darajatan indallah, itu derajat pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, itu orang-orang yang bahagia. Jadi untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu pakai metodologi dengan mahabbah utusannya. Dengan mahabbah utusannya juga ada metodologi dengan mahabbah khalifah dari utusannya, yaitu ulil amri minkum, itu orang yang dikuasaikan untuk membina, membimbing rohani kita dengan visi misinya guru rohani itu. Kita mahabbah di situ dengan dibuktikan perjuangannya, pengorbanannya, jiwa raga dan harta di jalannya. Itu suatu pembuktian. Yang ini adalah memang tidak begitu mudah. Memang sangat mudah dikatakan dan difahami, tapi prakteknya itu yang sangat sulit sekali. Ini harus kita bisa memerangi diri sendiri, memerangi yaitu ego kita sendiri. Kita tundukkan ego kita tundukkan hawa nafsu kita. Itulah jihad yang paling besar dan paling sulit bagi kita semua, yaitu jihadun nafsi, memerangi diri sendiri. Jihadul akbar, jihad yang paling besar, yang paling dahsyat adalah jihadun nafsi, memerangi diri sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Ini adalah urian-urian tentang metodologi Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Segala kekhilafan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.